Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di tengah hutan yang lebat dan terabaikan, ada sebuah danau yang sudah lama terlupakan oleh waktu. Danau itu tak tercatat dalam peta manapun dan bahkan penduduk sekitar tak lagi mengingatnya. Namun, cerita tentang danau itu mulai muncul kembali setelah sekelompok orang yang penasaran memutuskan untuk menjelajahinya. Denny, seorang pemuda yang memiliki rasa ingin tahu besar, mendengar desas-desus tentang danau ini dari seorang penduduk desa tua. Cerita itu begitu menarik dan misterius, seperti sebuah rahasia yang tersembunyi. Konon katanya, danau itu bukanlah danau biasa, melainkan tempat yang dihuni oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang membuat orang hilang, tidak hanya dalam tubuh, tapi juga dalam ingatan. Bersama teman-temannya, Denny memutuskan untuk mencari danau tersebut. Mereka berangkat di pagi hari, dengan semangat yang menggebu-gebu, berbekal peta yang tak lengkap dan keberanian yang teramat besar. Hutan yang mereka lalui semakin gelap seiring perjalanan, dan udara menjadi semakin berat. Namun, mereka terus maju, berusaha menembus ketakutan yang mulai merayap di dalam dada. Setelah berjam-jam berjalan, mereka tiba di sebuah clearing, dan di tengahnya, terlihat danau yang diselimuti kabut tebal. Airnya tampak tenang, hampir seperti kaca yang memantulkan langit yang kelabu. Tidak ada suara burung, tidak ada angin yang berhembus. Semua terasa terlalu sunyi, bahkan aneh. "Ini danau yang kita cari?" tanya Rini, salah satu teman Denny, dengan suara gemetar. Denny mengangguk. "Ini tempatnya. Tapi, kenapa tidak ada yang datang ke sini? Kenapa tidak ada satupun jejak manusia di sekitar sini?" Mereka mulai mendekat, namun langkah mereka terhenti begitu mereka melihat sesuatu yang mencurigakan di tepi danau. Sebuah batu besar, dengan ukiran yang sangat halus, tampak seperti sebuah tanda kuno. Ada rasa asing yang menggelitik hati mereka. Di dekat batu itu, terdapat sebuah gubuk tua yang hampir roboh, seperti telah ditinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Gubuk itu tampak seolah dipenuhi oleh jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Namun, yang paling mengganggu adalah bayangan yang muncul di permukaan danau. Bayangan itu tidak bergerak seiring dengan gerakan mereka. Seakan ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka dari dalam air. Rasa takut mulai merayapi tubuh Denny dan teman-temannya. Mereka berdiri diam, menatap bayangan yang terus bergeming di permukaan danau. Bayangan itu semakin jelas terlihat, membentuk siluet seseorang, namun bentuknya samar, seperti kabut yang berusaha membentuk sosok. Perlahan, suara gemericik air mulai terdengar, seiring dengan bayangan yang semakin mendekat ke tepi danau. "Apakah itu seseorang?" tanya Rini. Suaranya bergetar. Denny merasa ngeri, namun rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. "Mungkin hanya refleksi dari pohon di seberang sana," ujarnya mencoba menenangkan diri dan teman-temannya. Tetapi, saat mereka bergerak sedikit lebih dekat, bayangan itu mulai bergerak, seolah hidup. Tanpa sepatah kata pun, mereka mulai mundur perlahan, kembali ke arah batu besar yang mereka lihat sebelumnya. Namun, langkah mereka terasa berat, seperti ada kekuatan yang menahan mereka untuk tidak pergi. Udara semakin dingin, dan kabut yang semula tipis kini mulai menebal, menyelimuti sekitar mereka. Tiba-tiba, Rini menjerit kecil, matanya terpaku pada air. Sesuatu yang menyerupai tangan, pucat dan kurus, muncul dari permukaan danau. Tangan itu terulur perlahan, seolah ingin menarik mereka. Teman-temannya terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Semua perasaan mereka seolah diselimuti rasa takut yang sangat dalam. Denny berusaha mengendalikan diri. "Kita harus pergi sekarang," katanya dengan suara rendah, namun tegas. Mereka berbalik untuk pergi, namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Gubuk tua yang tadi terlihat sepi, tiba-tiba berderak keras. Pintunya terbuka perlahan. Dari dalam gubuk itu, terdengar suara gemerincing seperti logam yang bersentuhan dengan batu. Denny, yang merasa cemas, mengarahkan pandangannya ke arah pintu gubuk. Dari dalam sana, sebuah suara lirih terdengar,
seperti bisikan angin yang dipenuhi dengan keluhan. Suara itu terdengar sangat dekat, seperti ada seseorang yang sedang berdiri tepat di belakang mereka. Denny menoleh cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Ketika ia melihat ke belakang, bayangan di danau itu sudah menghilang, dan airnya tampak normal kembali. Namun, perasaan aneh yang mencekam tetap mengisi ruang di sekitarnya. Rini, yang tampak tertekan, berkata dengan suara gemetar, "Kita tidak bisa terus berada di sini. Ada sesuatu yang salah dengan tempat ini." Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara itu kembali, kali ini lebih jelas, seperti sebuah suara manusia yang terputus-putus, berbisik pelan, "Jangan pergi." Suara itu mengalun lembut namun menakutkan, seolah berasal dari kedalaman yang tak terjangkau, menyusup ke dalam pikiran mereka. "Jangan pergi." Bisikan itu terdengar semakin jelas, seakan berbicara langsung ke dalam kepala Denny dan teman-temannya. Semua mereka terdiam sejenak, saling berpandangan, dengan dada yang semakin sesak karena ketakutan. Rini, yang sudah tampak sangat ketakutan, bergidik. "Itu bukan suara manusia," katanya. Suaranya hampir tak terdengar. "Ada sesuatu di sana. Kita harus segera pergi." Denny, meskipun merasa takut, mencoba untuk tetap tenang. Ia menggenggam tangan teman-temannya. "Kita tidak boleh panik. Kita harus keluar dari sini. Ikuti aku, pelan-pelan." Mereka mulai berjalan mundur, tetapi saat kaki mereka menyentuh tanah yang lebih keras di sekitar danau, mereka merasa seolah ada sesuatu yang menghalangi langkah mereka. Rasanya seperti ada kekuatan tak terlihat yang menarik mereka kembali ke danau. Denny menggenggam erat lengan Rini dan Agus, yang mulai tampak ketakutan. Tiba-tiba, dari arah gubuk, terdengar langkah-langkah berat, seperti ada seseorang yang berjalan mendekati mereka dengan langkah lambat namun pasti. Setiap langkah itu terasa semakin dekat, hingga mereka bisa merasakan hembusan udara dingin yang menyertai setiap langkah tersebut. Denny menoleh, dan kali ini, bayangan yang tadinya samar-samar di permukaan danau muncul kembali, melayang di atas air, tapi kali ini, semakin jelas dan nyata. Siluet itu tampak seperti seorang wanita, mengenakan gaun putih panjang yang compang-camping, rambut panjangnya terurai, mengalir ke bawah seolah tidak terpengaruh angin. "Denny, apa itu?" Agus berbisik ketakutan, wajahnya pucat pasi. Denny menatap sosok itu dengan rasa takut yang bercampur penasaran. "Jangan lihat itu," katanya, suara serak. "Kita harus pergi sekarang." Namun, saat mereka berbalik, pintu gubuk yang tadinya tertutup kini terbuka lebar, dan dari dalamnya muncul lebih banyak bayangan. Mereka seperti berwujud manusia, tetapi tubuh mereka terdistorsi, bergerak dengan cara yang tidak wajar, seperti boneka yang digerakkan oleh tangan yang tak terlihat. Sosok-sosok itu mengelilingi mereka, bergerak dengan sangat lambat, namun pasti. Denny merasakan hawa dingin yang semakin menggigit, dan sebuah suara keras mendekat ke telinganya. "Kamu tidak bisa pergi." Suara itu berbisik dengan jelas. Kali ini tidak lagi seperti angin. "Kamu sudah datang terlalu jauh." Rini menjerit ketakutan. "Kita harus keluar. Sekarang." Mereka berlari, berusaha menembus kabut yang semakin tebal, namun semakin mereka berlari, semakin terasa seolah langkah mereka semakin berat, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahan tubuh mereka untuk bergerak lebih cepat. Kabut itu mulai membentuk bentuk-bentuk aneh, wajah-wajah yang tampak mengenal mereka, tapi itu bukanlah orang yang mereka kenal. Mereka terus berlari, namun dalam. Mereka berlari semakin cepat, kabut yang tebal semakin menghalangi penglihatan mereka. Namun, meskipun tubuh mereka melaju dengan cepat, rasanya seperti waktu berjalan lebih lambat. Setiap langkah terasa seakan ditarik kembali oleh kekuatan tak terlihat. Suara langkah mereka yang tergesa-gesa hanya tenggelam dalam keheningan hutan yang semakin mencekam. Rini menjerit lagi. Kali ini suaranya penuh dengan keputusasaan. "Aku tidak bisa bergerak. Ada sesuatu yang menahan kakiku." Denny menoleh dengan panik, dan melihat Rini terdiam di tempat. Tubuhnya seperti tertahan oleh kekuatan yang tak tampak. Agus juga terlihat terhuyung,
berusaha untuk melangkah maju, namun tubuhnya seakan tertarik kembali ke arah danau. Denny berlari mendekati mereka, namun kakinya sendiri terasa terbenam dalam tanah lembab yang semakin dalam, seolah hutan itu menelan mereka hidup-hidup. "Rini! Agus!" teriak Denny, berusaha menggapai tangan mereka, tapi seperti ada dinding tak terlihat yang membatasi jarak mereka. Dia berteriak lagi, "Kita harus tetap bersama, jangan berpisah." Namun, tiba-tiba suara yang terdengar semakin jelas dan keras itu kembali terdengar. Kali ini lebih menyeramkan dan mendalam, seperti datang dari dasar danau yang gelap. "Kalian tidak akan pergi. Kalian sudah menjadi bagian dari kami." Saat Denny mendengar itu, seluruh tubuhnya terasa kaku. Ia menoleh ke arah suara itu, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang mengerikan di tengah kabut. Dari permukaan danau yang kini tampak gelap dan berkilau seperti kaca, sosok-sosok melayang keluar, dengan tubuh yang tampak seperti terbuat dari air, kabut, dan bayangan. Mereka bergerak perlahan, mengelilingi mereka dengan cara yang tidak manusiawi. Wajah-wajah kosong yang muncul di permukaan air semakin jelas, dan semuanya mulai tertawa. Suara tertawanya hampa dan penuh siksaan. "Sungguh bodoh," suara itu bergema di seluruh hutan. "Kalian datang ke sini tanpa tahu bahwa kalian sudah menjadi bagian dari kami. Ini tempat kami, dan kalian takkan pernah bisa meninggalkan kami." Dengan sekuat tenaga, Denny berusaha melawan kekuatan yang menahannya. Ia memanggil teman-temannya, tapi kata-katanya hilang dalam angin yang berputar. Tiba-tiba, sosok wanita yang tadi terlihat di permukaan danau muncul kembali di hadapan mereka. Namun kali ini ia tidak lagi tampak seperti bayangan kabur. Wajahnya pucat, matanya kosong, tanpa kehidupan, hanya ada kehampaan yang mengerikan. "Tidak ada jalan keluar," wanita itu berkata dengan suara yang terdistorsi. "Karena kalian sudah melihat kami, kalian akan tinggal di sini selamanya." Rini terjatuh ke tanah, merasakan tubuhnya tertarik kembali ke danau. Agus tampak terhuyung, mencoba melawan, tetapi langkahnya semakin melemah. Denny merasa putus asa, namun dalam hatinya, sebuah dorongan muncul. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. Dengan satu gerakan yang penuh semangat, Denny berteriak, "Lepaskan mereka!" dan menarik lengan Rini sekuat tenaga, berusaha menariknya jauh dari kekuatan yang semakin kuat. Namun, saat ia menarik Rini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kabut itu semakin padat, dan tangan yang terulur dari danau itu kembali muncul, kali ini lebih cepat. Tangan itu mencengkeram tubuh Denny, menariknya ke dalam air yang dingin dan gelap. Denny merasakan kepalanya tenggelam ke dalam air yang hitam pekat, seakan dunia di sekitarnya memudar. Saat ia merasakan tangan yang mencengkeram lehernya, dia hanya bisa melihat wajah-wajah kosong yang muncul di permukaan danau, menatapnya dengan tatapan yang tak hidup. Dan pada saat itulah, Denny tahu, danau itu bukanlah tempat yang terlupakan. Itu adalah tempat yang telah menunggu mereka untuk datang, untuk membawa mereka menjadi bagian dari kisah yang kelam ini. Mereka telah terperangkap di sana selamanya.